Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Baik, alhamdulillah pada hari ini bertemu kembali dengan Ibu pada pertemuan yang kelima. Tak terasa kita pada pertemuan hari ini akan mencoba belajar bersama tentang menyusun teks eksposisi. Siap untuk belajar ya? Baik, pada pertemuan sebelumnya Ibu telah membahas bagaimana cara mengembangkan teks eksposisi dan kalian sudah diberikan tugas oleh Ibu bagaimana cara melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas dan menyampaikan kembali gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelas dengan bahasa yang berbeda. Baik, nah sekarang pada pertemuan hari ini kita akan ulas bersama-sama, kita akan bahas bersama-sama dan Ibu akan review salah satu tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, kemudian nanti kita akan belajar bersama mencoba langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi itu seperti apa. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Siap untuk belajar ya. Nah, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu 4.4 mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi atau permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik mampu menyusun isi teks eksposisi dengan baik dan benar. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi, yang kedua menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Nah, itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai. Baik, nah selanjutnya Ibu akan mereview terlebih dahulu tugas yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan yang keempat. Ya baik, di sini Ibu angkat tugas yang dikerjakan oleh Dinar Firmansyah kelas MIPA 4. Ya, kita lihat bagaimana pengerjaannya. Yang pertama yaitu tesis, gagasan pokoknya yaitu Jawa Barat sejak lama telah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Bagaimana gagasan penjelasnya yang disampaikan? Yaitu kopi menjadi salah satu minuman yang dijadikan sebagai gaya hidup bagi masyarakat Indonesia. Rasa dan aromanya yang khas membuat kalangan muda maupun tua gemar meminum kopi. Salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat. Menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2013 menyebutkan bahwa luas perkebunan kopi rakyat di Jawa Barat adalah 33,630 hektar dengan angka produksi mencapai 17.628 ton. Selain luas dan angka produksi yang banyak, kopi dari Jawa Barat juga memiliki rasa yang sangat khas, yakni kopi Jawa Barat mempunyai rasa manis dan asam. Tentunya ciri khas tersebut menjadi sensasi tersendiri bagi penikmat kopi. Dengan kualitas kopi yang luar biasa, kopi Jawa Barat ini menjadi kopi termahal di lelang kopi Amerika Serikat dengan harga mencapai 2 juta rupiah per kilogramnya. Salah satu contohnya yaitu kopi Ciwidey yang ada di Kabupaten Bandung. Kemudian bagaimana penyampaian dengan bahasa yang berbedanya? Jawa Barat menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbanyak di Indonesia dengan luas perkebunan mencapai 33.630 hektar dan angka produksi mencapai 17.628 dengan kualitasnya. Kopi di Jawa Barat menjadi kopi termahal di Amerika Serikat, yaitu mencapai 2 juta rupiah per kilogramnya. Rasa yang khas dari kopi dari Jawa Barat ini adalah manis dan asam, yang dimana rasa tersebut menjadi sensasi tersendiri bagi penikmat kopi. Nah, ini merupakan paragraf pernyataan pendapat atau tesis ya. Nah, kita lihat bagaimana tesis yang disampaikan oleh Dina Firmansyah, bagaimana cara melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas dan menyampaikan kembali dengan bahasa yang berbedanya. Nah, di sini kita lihat Ibu garis bawahi ada kata atau paragraf yang menyatakan bahwa menurut data BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2013 menyebutkan bahwa luas perkebunan kopi rakyat di Jawa Barat adalah 33.630 hektar dengan angka produksi mencapai 17.628 ton. Nah,
Kalimat ini merupakan kalimat fakta ya. Ini juga dapat dimasukkan ke dalam paragraf argumentasi. Nah, jadi di sini tesis itu berisi tentang pernyataan pendapat atau prediksi penulis mengenai topik yang akan dibahas. Jadi di dalam tesis itu penulis menyampaikan terlebih dahulu topik yang akan dibahasnya apa, kemudian paparannya bagaimana. Nah, ini merupakan tesis yang disampaikan oleh Dinar Firmansyah. Kemudian kita lihat pada paragraf selanjutnya yaitu argumentasi. Nah, kita lihat bagaimana argumentasi yang disampaikannya. Yang pertama, gagasan pokoknya yaitu kopi dari Jawa Barat yang paling diburu adalah kopi asal Kuningan, salah satunya Wajah Kopi. Gagasan penjelasnya yaitu bukan hanya di Kabupaten Bandung kopi yang sangat disukai dan dicari masyarakat. Namun di Kabupaten Kuningan juga terdapat kopi yang sangat nikmat yaitu Wajah Kopi. Nama Wajah merupakan singkatan dari Waruga dan Jagat. Waruga berarti tubuh dan Jagat berarti semesta. Wajah Kopi yang berlokasi di Jalan Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan itu sedang ramai diperbincangkan banyak orang. Bukan hanya kopinya yang nikmat, tetapi pengunjung disuguhi pemandangan yang sangat indah. Menurut Dani, kedai kopi ini mengusung tema ngopi di ketinggian, yaitu berada di objek wisata Sukageripyu Palutungan dengan ketinggian 1078 mdpl. Wajah Kopi ini dibuka setiap hari pada pukul 8 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Biasanya Wajah Kopi ini akan ramai selepas maghrib. Jika kita menikmati kopi di kedai kopi Wajah pada saat pagi atau sore hari, maka suasana kabut dan akan menambah kenikmatan serta kehangatan kopi tersebut. Banyak sekali pengunjung yang datang hanya karena ingin menikmati pemandangan yang indah. Dan objek wisata Sukageripyu tersebut sambil menikmati segelas kopi. Sekitar 70% kebanyakan pengunjung dari luar Kuningan, sedangkan 30% pengunjung lokal. Kemudian penyampaian dengan bahasa yang berbedanya yaitu Wajah Kopi yang ada di Kuningan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pengunjung yang datang akan disuguhi pemandangan yang sangat indah yang berada di objek wisata Sukageripyu Palutungan pada ketinggian 1078 mdpl. Kopi Wajah dibuka setiap hari yaitu dari pukul 8 sampai dengan pukul 24. Pengunjung yang datang bukan hanya pengunjung lokal, tetapi kebanyakan pengunjung yang datang adalah pengunjung dari luar Kuningan. Pengunjung dari luar diantaranya yaitu berasal dari Indramayu, Cirebon, Jabodetabek, dan Bandung. Sekitar 70% pengunjung yang datang dari luar Kuningan dan 30% pengunjung lokal. Nah, ini argumentasi yang disampaikan oleh Dinar Firmansyah ya. Kita lihat bahwa di dalam sebuah paragraf argumentasi itu harus didukung oleh adanya apa? Yaitu harus didukung oleh adanya fakta-fakta, bukti-bukti, dan data-data yang relevan. Nah, kita lihat di sini ada paragraf yang menyampaikan bahwa menurut Dani, kedai kopi miliknya ini mengusung tema ngopi di ketinggian, yaitu berada di objek wisata Sukageripyu Palutungan dengan ketinggian 1078 mdpl. Wajah Kopi ini dibuka setiap hari dari pukul 8 sampai dengan pukul 24. Biasanya Wajah Kopi ini akan ramai selepas maghrib. Jika kita menikmati kopi di kedai kopi Wajah pada saat pagi atau sore hari, maka suasana kabut akan menambah kenikmatan dan kehangatan kopi tersebut. Nah, ini merupakan fakta ya, fakta yang disampaikan oleh penulis berdasarkan dengan adanya data-data dan bukti-bukti. Nah, data-datanya apa? Yaitu sekitar 70% kebanyakan pengunjung dari luar Kuningan, sedangkan 30% pengunjung lokal. Nah, ini merupakan fakta yang terdapat pada paragraf argumentasi. Nah, kemudian kita lihat pada paragraf selanjutnya itu penegasan ulang. Gagasan pokoknya itu siapapun yang minum kopi akan merasakan sensasi kehangatan yang luar biasa layaknya tubuh yang menyatu dengan alam semesta. Gagasan penjelas yang disampaikannya sesuai dengan singkatan Wajah Kopi, yaitu kata Waruga dan Jagat. Waruga sendiri memiliki arti tubuh dan Jagat yang berarti semesta. Jadi dapat disimpulkan bahwa siapapun yang minum kopi di kedai Wajah Kopi akan merasakan kehangatan layaknya tubuh yang menyatu dengan alam semesta. Karena berada pada ketinggian 1078 mdpl dan di sana kita dapat melihat alam semesta yang begitu indah. Kemudian meminum kopi di kedai Wajah Kopi sangat ramai diperbincangkan banyak orang. Wajah sendiri merupakan singkatan dari kata Waruga dan Jagat. Waruga artinya tubuh dan Jagat artinya alam semesta. Filosofi tersebut diambil oleh sang pemilik.
kita diajak untuk menikmati ketinggian yang jarang ditemui, yaitu 1078 mdpl sembari meminum segelas kopi. Nah, jadi siapapun yang berkunjung ke wajah kopi tersebut pasti akan merasakan kehangatan yang luar biasa, layaknya tubuh yang menyatu dengan alam semesta. Itu merupakan penyampaian dengan bahasa yang berbedanya. Nah, ini merupakan penegasan ulang yang disampaikan oleh Dinar Firmansyah. Kemudian kita lihat rekomendasi atau solusi yang disampaikannya bagaimana. Nah, gagasan pokoknya itu menikmati kopi di kedai wajah pagi atau sore hari menambah kenikmatan dan kehangatan kopi. Gagasan penjelasnya yaitu tentunya menikmati kopi pada pagi hari dan sore hari di kedai wajah dari ketinggian 1078 mdpl menambah kenikmatan dan kehangatan kopi. Pada pagi hari kita tentunya bisa melihat matahari yang terbit dan dari ketinggian 1078 mdpl. Pada saat sore hari ketika matahari terbenam, kita dapat melihatnya sembari meminum segelas kopi. Kemudian penyampaian dengan bahasa berbedanya, kenikmatan dan kehangatan kopi dapat dirasakan ketika menikmatinya di pagi atau sore hari. Dengan ketinggian 1078 mdpl tersebut, di kedai kopi wajah kita dapat melihat matahari terbit hingga terbenam sambil menikmati segelas kopi. Nah, ini merupakan rekomendasi atau solusi yang disampaikan oleh penulis. Nah, Ibu simpulkan tugas yang dikerjakan oleh Dinar Firmansyah ini lumayan bagus ya pengerjaannya, sesuai dengan adanya struktur dari teks eksposisi, yaitu tesisnya bagaimana, kemudian argumentasi yang disampaikannya, kemudian penegasan ulangnya, dan rekomendasi atau solusi yang disampaikannya. Nah, bisa dilihat ya adanya fakta-fakta, bukti-bukti, dan data-data yang disampaikan dalam argumentasi yang disampaikannya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, tugas yang dikerjakan oleh Raina Karismawati Oktaviani MIPA 6. Kita lihat bagaimana pengerjaannya. Nah, tesisnya yang pertama yaitu gagasan pokoknya Jawa Barat sejak lama telah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Gagasan penjelasnya, di Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi terbesar. Jawa Barat banyak sekali tempat-tempat untuk menikmati secangkir kopi. Khususnya di Kuningan, daerah kelahiranku. Sekarang sudah banyak sekali tempat-tempat nongkrong anak remaja. Dari tempat yang instagramable sampai tempat yang menjanjikan keindahan alam. Kemudian penyampaian dengan bahasa yang berbedanya. Anak remaja sekarang kalau main seringnya nongkrong di kedai atau kopi-kopi. Ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, dan menghabiskan waktu di luar rumah. Saking sukanya anak remaja pada kopi menjadi peluang bisnis untuk para pembisnis. Di Kuningan ini sudah banyak sekali kedai kopi yang ada, jadi banyak pilihan tempat untuk para penikmat kopi. Kemudian, nah, kita lihat argumentasinya, gagasan pokok pada argumentasi tersebut yaitu kopi dari Jawa Barat yang paling diburu adalah kopi asal Kuningan, salah satunya Wajah Kopi. Gagasan penjelasnya, Wajah Kopi adalah tempat strategis untuk menikmati kopi karena Wajah Kopi ini menyediakan pemandangan yang memanjakan mata para pengunjung. Tapi teman-teman, kalau ke Wajah Kopi jangan pakai baju tipis ya, soalnya dingin banget. Yang menyebabkan udara di sangat dingin yaitu adalah Wajah Kopi terletak di atas kota Kuningan atau puncak, harus siap-siap menggunakan jaket ya guys. Kemudian penyampaian dengan bahasa yang berbedanya, menikmati kopi wajah di ketinggian dengan pemandangan alam yang indah membuat semua tidak pernah bosan di sana. Nah, kita lihat terlebih dahulu pada tesis yang disampaikan. Tesis ini berdasarkan dari pernyataan pendapat yang disampaikan oleh penulis. Nah, di sini Raina menyampaikan dalam gagasan penjelasnya bahwa di Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi terbesar. Jawa Barat banyak sekali tempat-tempat untuk menikmati secangkir kopi, khususnya di Kuningan, daerah kelahiranku. Nah, itu tesis yang disampaikan oleh Raina. Baik. Nah, kemudian penyampaian dengan bahasa yang berbedanya, anak remaja sekarang kalau mainnya sering nongkrong di kedai atau kafe kopi. Nah, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, dan menghabiskan waktu di luar rumah. Nah, di dalam tesis ini berisi tentang pernyataan pendapat yang disampaikan oleh penulis. Jadi berdasarkan paparan-paparan bagaimana topik yang akan dibahas atau topik yang akan diangkatnya. Kemudian kita lihat argumentasinya. Argumentasinya di sini yang disampaikan oleh Raina yaitu dalam gagasan penjelasnya bahwa
Wajah kopi adalah tempat strategis untuk menikmati kopi karena wajah kopi ini menyediakan pemandangan yang memanjakan mata para pengunjung. Nah, kemudian di sini, nah kita lihat dalam sebuah teks eksposisi itu harus menggunakan bahasa yang baku. Nah, bisa kalian lihat pada tesis atau gagasan penjelas yang disampaikan oleh Reina, kemudian dalam argumentasinya, bagaimana cara penulisannya? Ya, di dalam sebuah teks eksposisi tentunya harus menggunakan bahasa yang baku. Menggunakan bahasa yang baku di sini penting karena tujuan dari teks eksposisi tersebut untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca mengenai informasi yang kita sampaikan. Nah, jadi di sini dalam penyampaian yang disampaikan oleh Reina itu banyak menggunakan bahasa yang kurang baku. Artinya banyak menggunakan kalimat atau kata-kata yang kekinian seperti adanya guys, kemudian banyak kata-kata yang kurang baku, misalnya yaitu anak remaja sekarang kalau main seringnya nongkrong di kedai atau kopi atau kafe kopi, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda dan menghabiskan waktu di luar rumah. Kemudian saking sukanya anak remaja pada kopi menjadi peluang bisnis untuk para pembisnis. Di Kuningan ini sudah banyak sekali kedai kopi yang ada, jadi banyak pilihan tempat untuk para penikmat kopi. Nah, jadi dalam menulis sebuah teks eksposisi kalian harus perhatikan kembali bagaimana cara penulisan yang benar. Ya, kemudian kita lanjut pada paragraf selanjutnya itu penegasan ulang. Nah, bagaimana? Yang pertama yaitu gagasan pokoknya siapapun yang meminum kopi akan merasakan sensasi kehangatan yang luar biasa layaknya tubuh yang menyatu dengan alam semesta. Gagasan penjelas yang disampaikannya yaitu menikmati kopi membuat kita bisa merasakan kehangatan tubuh dan merasakan keindahan alam semesta. Di sana kita tenang menikmati secangkir kopi dengan ketenangan. Pada saat malam hari kita akan merasakan keindahan. Kemudian penyampaian dengan bahasa yang berbedanya, di sana bukan hanya menikmati kopi saja, tetapi kita juga dapat merasakan kenyamanan tempat yang berketinggian dengan menikmati keindahan alam. Kemudian rekomendasi atau solusi yang disampaikannya, di sini gagasan pokok menikmati kopi di kedai kopi wajah pagi atau sore hari menambah kenikmatan dan kehangatan kopi. Kemudian dilengkapi dengan gagasan penjelas, minum kopi di kedai wajah bisa merasakan udara sejuk di pagi hari dengan ketinggian tempat dan keindahan alamnya. Dengan itu, kita akan merasakan kehangatan kopi yang membuat kita tidak pernah bosan. Ketinggian tempat dan keindahan alam membuat kita nyaman menikmati kopi di pagi hari ataupun sore hari. Karena pada sore hari juga kita dapat merasakan pemandangan senja. Penyampaian dengan bahasa yang berbedanya, menikmati kopi menambahkan kehangatan dan kenikmatan kopi, bahkan kita dapat merasakan keindahan tempat yang berketinggian. Dengan itu kita tidak akan merasakan jenuh atau bosan dengan tempat itu, di sana sangatlah nyaman. Nah, itu penyampaian dengan bahasa yang disampaikan oleh Reina. Nah, jadi Ibu simpulkan dalam tugas yang dikerjakan oleh Reina itu harus diperhatikan kembali dalam menyusun sebuah teks eksposisi, tentunya harus menggunakan bahasa yang baku. Nah, dan harus perhatikan kembali dalam menyampaikan argumentasi atau pendapatnya harus didukung oleh adanya data-data, fakta-fakta dan bukti-bukti yang mendukung, yang relevan, sehingga pembaca akan percaya mengenai informasi yang kita sampaikan. Nah, jadi Ibu simpulkan review tugas pertemuan keempat yang sudah kalian kerjakan dan sudah kalian kumpulkan itu. Yang pertama, sebagian banyak yang memindahkan jawaban orang lain, artinya jawabannya itu sama dengan temannya. Misalnya temannya yang A mengerjakan jawabannya, kemudian temannya B mengutip atau menyalin jawaban dari temannya yang A ini. Nah, jadi banyak sekali jawaban yang seperti itu. Kemudian yang kedua, melengkapi gagasan penjelas dengan gagasan pokok tersebut harus sesuai dan didukung oleh adanya fakta-fakta, bukti-bukti dan data yang relevan dalam menyampaikan argumentasi atau pendapat dalam teks eksposisi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus menggunakan bahasa yang baku tentunya. Nah, bahasa yang baku di sini penting ya Ibu sampaikan, karena dengan menyampaikan dengan bahasa yang baku tentunya pembaca akan percaya mengenai informasi yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, itu review mengenai tugas pada pertemuan yang keempat. Paham ya sampai sini?
Baik, nah nanti kalian akan mampu membuat atau menyusun sebuah teks posisi dengan baik dan benar sesuai dengan pola-pola dan unsur-unsur yang telah Ibu sampaikan. Kemudian, nah selanjutnya Ibu akan menyampaikan, Ibu akan mengingatkan kembali ya pengertian dari teks eksposisi. Jadi teks eksposisi di sini yaitu digunakan untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti, contoh, dan alasan yang logis sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Nah, itu mengenai teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks eksposisi. Baik, yang pertama yaitu menentukan topik. Nah, dalam menentukan topik yang akan disajikan, langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema atau topiknya. Dengan demikian, dalam menentukan tema, pada saat menulis kita lebih terfokus pada tema tersebut, nah sehingga dapat lebih menjiwai tulisan atau karangan yang kita buat. Nah, adapun sifat topik-topik yang dikembangkan dalam teks eksposisi, yang pertama itu harus bersifat faktual, yaitu data yang faktual. Artinya yaitu kondisi yang benar-benar terjadi, kemudian ada dan dapat bersifat historis tentang bagaimana sesuatu atau peristiwa yang kita akan angkat. Nah, kemudian yang kedua itu suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Nah, didasarkan dengan adanya fakta-fakta, bukti-bukti yang mendukung. Nah, itu dalam menentukan topik atau tema yang akan disajikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan eksposisi. Tujuan teks eksposisi ini untuk apa kalian mengangkat atau menyampaikan tema atau topik yang akan kalian bahas, tujuannya untuk apa. Nah, kemudian dalam menyampaikan tujuan teks eksposisi tersebut nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Kemudian yang ketiga yaitu memilih data yang sesuai dengan tema. Nah, data yang sesuai dengan tema di sini yaitu dilakukannya dalam mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan yang dapat diperoleh dari buku, majalah, kemudian pencarian dari internet, surat kabar maupun wawancara secara langsung. Nah, nanti kalian akan mengumpulkan bahan-bahan, data-data yang akan kalian angkat dari topik yang kalian pilih, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, membuat kerangka karangan. Membuat kerangka karangan di sini sebelum pembuatan karangan eksposisi terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Nah, caranya bagaimana? Kalian tentukan terlebih dahulu gagasan pokoknya, kemudian kalian lengkapi dengan gagasan penjelas. Nah, kemudian yang kelima yaitu pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan dengan paparan. Nah, setelah kerangka karangan tersusun, kemudian mengembangkan secara lebih lengkap lagi dari ciri-ciri eksposisi yang dapat disalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dan topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan. Nah, ini dalam mengembangkan suatu karangan. Kemudian yang terakhir, kalian membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan menulis sebuah karangan teks eksposisi. Kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut atau topik yang telah kita ambil. Nah, itu bagaimana cara langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Paham? Ya, dalam menyusun sebuah teks eksposisi, kalian benar-benar harus memperhatikan langkah-langkah tersebut agar teks eksposisi yang kalian buat terstruktur, sistematis. Sesuai dengan strukturnya itu harus adanya tesis, kemudian adanya argumentasi, kemudian penegasan ulangnya bagaimana, dan rekomendasi atau solusi yang disampaikannya bagaimana dalam contoh teks eksposisi yang akan kalian buat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti dapat kalian buat contoh teks eksposisi atau dapat kalian susun sesuai dengan topik yang akan kalian angkat. Paham ya? Baik.
Nah, alhamdulillah pada pertemuan hari ini, pada pertemuan yang kelima ini, kita sudah mengetahui bagaimana cara langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks eksposisi yang baik dan benar. Nah, Ibu harapkan cara kalian dalam menyusun teks eksposisi harus sesuai dengan langkah-langkahnya tersebut agar teks eksposisi yang kalian buat itu sistematis dan terstruktur ya. Baik, nah seperti biasa di pertemuan yang terakhir ini Ibu berikan tugas kepada kalian ya untuk dapat menyusun sebuah teks eksposisi dengan tema yang dapat kalian ambil. Temanya yaitu tentang sejarah, kemudian tentang kuliner ataupun tentang objek wisata yang ada pada lingkungan masing-masing. Nah, nanti tugas atau instruksi lebih jelasnya disampaikan pada e-learning bahasa Indonesia. Nah, ini paparan materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan terakhir kita dalam membahas mengenai materi tentang teks eksposisi. Semoga dapat kalian pahami dan dapat kalian pelajari kembali bagaimana materi teks eksposisi yang sudah Ibu sampaikan dari pertemuan awal hingga pertemuan hari ini. Baik, nah jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian tanyakan di grup WA ataupun di e-learning. Baik, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada paparan materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.